Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok ini yang akan membahas dan menjawab mengenai materi dan pertanyaan yang diberikan oleh dosen kita PPKN yakni Ibu Khalifah. Yang pertama ada saya Artemis Kamolani bersama dengan Hanif Muhammad Wail serta Anissa Nur Hasana. Soal yang pertama adalah, sebagai Muslim akademia, insight apa yang kalian dapatkan terkait tata kelola pemerintah yang ramah pada kesehatan mental masyarakat dari kegiatan pada Festival Pulih Mubila? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Aisyah Nurhasana. Ya, jadi tata kelola pemerintahan terkait masalah kesehatan mental masyarakat, sebenarnya tata kelola yang baik atau disebut good government, menurut Kesepakatan Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Lantas, tata kelola pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat yang baik dapat dilakukan dengan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan mental kepada masyarakat, yaitu dengan mendatangkan psikolog gratis untuk menjadi konselor masyarakat. Nah, seperti yang dilakukan oleh KSP atau Kantor Staf Presiden bersama tujuh lembaga lainnya meluncurkan layanan psikologi nasional untuk kesehatan jiwa yang dinamai dengan Jiwa. Layanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk soal adalah, menurut kalian, konflik apa yang memicu seseorang mengalami gangguan mental seperti anxiety dan sebagainya? Coba pikirkan cara kreatif agar kita sebagai generasi muda dapat menjaga dan menyembuhkan gangguan kesehatan mental satu sama lain. Ingat ya, sama seperti terkena flu bukan berarti COVID, terkena gangguan mental juga bukan berarti gila. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Hanif Muhammad Wail. Baik, terima kasih. Sebelum menjawab apa itu konfliknya, kita ketahui dulu apa arti gangguan mental tersebut. Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Nah, di Indonesia, penderita gangguan mental diidentikan dengan sebutan orang gila atau sakit jiwa, dan sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Padahal, penderita gangguan mental bisa dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan. Perlu diketahui, terkena gangguan mental juga bukan berarti ia gila. Kemudian, apa sih penyebab gangguan mental? Belum diketahui secara pasti ya apa penyebab gangguan mental. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan faktor biologis dan psikologis. Dari faktor biologis, misalnya gangguan pada fungsi sel saraf otak, kelainan bawaan, cedera pada otak, memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental. Itu ya misalnya. Kemudian dari faktor psikologis, yaitu ada perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan, peristiwa traumatik seperti kekerasan, kehilangan orang tua, atau disia-siakan di masa kecil. Kemudian satu contoh ya dari gangguan mental, yaitu depresi. Apa sih depresi itu? Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang berlangsung selama beberapa hari. Tapi, kalau depresi biasanya berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kemudian, cara kreatif kalian generasi muda apa sih untuk menyembuhkan gangguan kesehatan mental? Menurut saya sih dengan menjaga kesehatan satu sama lain aja sih. Dan yang paling sederhana yaitu merubah gaya hidup menjadi lebih sehat.
Udah sih itu aja. Oke, baik. Untuk soal yang terakhir adalah bagaimana cara kita memandang peran keluarga sebagai bagian dari struktur sosial dalam masyarakat terkait usaha mewujudkan negara yang masyarakatnya sejahtera baik materi maupun jiwa. Nah, karena fungsi keluarga ini salah satunya adalah sebagai fungsi sosial, di mana keluarga memainkan peran penting dalam proses sosialisasi. Di dalam keluarga, seorang anak akan belajar tentang nilai, moral, norma, dan cara untuk menjalin komunikasi dengan orang lain di luar rumah. Selain itu, keluarga adalah tempat untuk membentuk karakter pada masing-masing anggota keluarga, terutama pada anak. Dari keluarga, anak bisa belajar mengenai hal-hal baik dan buruk, maupun yang salah atau benar. Melalui proses sosialisasi dalam keluarga, anak akan menjadi manusia sosial dengan karakter yang baik. Nah, untuk itu saya akan menyimpulkan dari jawaban teman-teman semua. Untuk tata kelola pemerintahan yang baik untuk menjaga kesehatan mental masyarakat bisa diadakan dengan adanya konseling. Jadi pemerintah memberikan pelayanan pada masyarakat mengenai kesehatan mental maupun kesehatan jiwa. Untuk menjaga kesehatan atau menyembuhkan gangguan kesehatan mental satu sama lain pada generasi muda bisa dilakukan dengan tutor sebaya, lebih kepada konseling sebaya. Jadi untuk tutor ini seperti saling menyemangati satu sama lain, saling membenarkan yang baik dan benar, memberikan jalan yang bagus dan tidak begitu. Untuk keluarga, karena keluarga ini adalah orang terdekat kita, pasti keluarga ini sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Mulai dengan sosialisasi dengan orang tua, dengan kakak adik, maupun anggota keluarga lainnya. Karena jika kita sudah beres di rumah, dalam artian kita sudah bagus dengan sosial di rumah, maka kita akan bisa juga bagus sosial dengan orang di luar rumah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bantu juga menjawab atas soal ini. Terima kasih, mohon maaf banyak salah kata yang saya ucap maupun teman-teman ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.